Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau pelihara sampai saat ini. Engkau masih menyertai kami, Engkau menganugerahkan kesehatan, nafas hidup dan keselamatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh mengalami akan berkat-berkat-Mu yang besar yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami mau berdoa dan berharap kiranya Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, karena sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing menuntun kami untuk mengerti, memahami, dan kami dapat memelihara sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Sabda firman-Mu senantiasa menerangi jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam menapaki perjalanan kehidupan kami di tengah dunia. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini Yesus memberikan peringatan agar tidak ada seorang pun yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak kecil? Apakah anak-anak kecil yang dimaksud di ayat 6 oleh Yesus ini adalah anak-anak kecil dalam arti yang sesungguhnya? Atau anak-anak kecil di ayat 6 ini yang dimaksud adalah orang-orang dewasa yang berstatus sebagai orang kecil, atau mungkin biasa kita kenal sebagai wong cilik, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang status sosialnya sering dianggap rendah oleh masyarakat, orang-orang yang sering dianggap rendah karena pendidikannya sangat minim. Nah, siapa yang sebenarnya dimaksud dengan anak-anak kecil di sini? Kalau kita memperhatikan teks asli dalam bahasa Yunani, anak-anak kecil ini adalah terjemahan dari kata mikroi dari bahasa Yunani. Kata mikroi ini lebih mengarah pada orang kecil. Mikroi ini lebih tepat diterjemahkan dengan orang kecil atau wong cilik, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang sering dianggap masyarakat status sosialnya sebagai status sosial yang rendah, orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah, pengetahuannya terbatas, dan seterusnya. Dan dengan demikian menjadi jelas bahwa anak-anak kecil yang dimaksud di sini di ayat 6 bacaan Alkitab kita adalah orang-orang cilik, wong cilik. Dan
Yesus memperingatkan agar jangan seorang pun berusaha menyesatkan wong cilik atau orang-orang cilik, orang-orang kecil yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Orang-orang yang menyesatkan wong cilik, orang-orang kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus bilang lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Dan Yesus menegaskan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di sini kita melihat bahwa Yesus sangat peduli terhadap orang-orang kecil. Yesus sangat peduli terhadap wong cilik, orang-orang yang sering dianggap rendah oleh masyarakat, orang-orang yang sering dianggap hina, orang-orang yang sering kali dianggap tidak ada, orang-orang yang sering kali tidak dipedulikan oleh masyarakat. Tetapi justru orang-orang seperti itu diperhatikan oleh Yesus. Yesus tidak mau ada seorang pun dari mereka yang disesatkan. Yesus tidak mau ada seorang pun yang menyesatkan orang-orang kecil yang beriman kepada Tuhan Yesus itu. Sini kita melihat bahwa Yesus sangat memperhatikan, mempedulikan orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Yesus mau mengatakan bahwa iman mereka kepada Tuhan Yesus tidak boleh diganggu. Kadangkala dalam kehidupan sehari-hari terlalu gampang kita menganggap orang-orang yang kecil ini sebagai orang-orang yang kurang penting. Termasuk dalam persekutuan, kehidupan bergereja. Kadang kita lebih fokus memperhatikan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, orang-orang yang punya status sosial sangat tinggi, dihormati. Kita sungguh menyanjung mereka. Kita sungguh menghargai mereka. Kita selalu menyiapkan tempat bagi mereka di kursi paling depan ketika mereka masuk ke gedung gereja. Tetapi kita kurang memperhatikan orang-orang kecil. Kalau ada orang-orang kecil yang mungkin mereka tersesat, kita biarkan mereka. Kita anggap bahwa mereka tidak membawa keuntungan apa-apa dalam kehidupan bergereja. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan yang maha tinggi menaruh perhatian yang besar kepada orang-orang yang kecil. Tuhan menaruh kepedulian terhadap wong cilik. Dan biarlah kiranya kita senantiasa membina kehidupan beriman warga gereja. Bukan hanya orang-orang yang kaya, tetapi kita juga boleh membina kehidupan beriman orang-orang kecil, wong cilik, mereka yang miskin, mereka yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, mereka yang status sosialnya sangat rendah. Kita perhatikan mereka, kita bina mereka dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus,
sehingga iman mereka semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi suluh bagi langkah kita untuk melangkah bersama, khususnya sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kita harus saling menopang, saling menolong, saling mendukung, saling memperhatikan, mempedulikan satu terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman dan sabda-Mu. Biarlah kiranya kami belajar bahwa Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang-orang yang status sosialnya rendah. Kami diingatkan untuk tidak menyesatkan mereka. Kami diingatkan juga untuk senantiasa membina mereka dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami sadar bahwa Tuhan begitu mempedulikan orang-orang kecil, dan kiranya kami juga memperhatikan orang-orang kecil yang ada dalam persekutuan gereja. Dan biarlah kiranya kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Berkati, sertai, lindungi kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami hidup berdasarkan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang berada dalam pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Berjalanlah bersama kami, beserta kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.